Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Emilia Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan fungsi firewall dalam jaringan komputer. Lihat seksama ya teman-teman. Sebelum melihat video dari saya, silahkan subscribe, comment, and like video ini terlebih dahulu. Terima kasih. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, dapat diakses oleh siapa saja, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Ini gambarnya topologi jaringan firewall. 2. Karakteristik dari fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melalui firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall. Apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. E. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan catatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. 3. Manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelipan keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke segmen jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang di firewall. D. Akurasi data. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, namun cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui secure authentication, certification, and logis. Sertifikat keamanan, autentifikasi, dan logis. Guna mengatur lalu lintas, perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. A. Paket filtering. Paket filtering merupakan cara kerja
firewall dengan memonitoring paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol IP. Protokol dan portnya paket filtering disebut juga firewall status. Ini topologinya seperti ini, firewall filtering. Lanjut lagi. B. Infeksi stateful. Infeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Infeksi stateful secara besar-besarannya telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengidentifikasi reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis sehingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Sampai di sini. Dan ini ada arsitektur firewall pada jaringan komputer. Arsitektur dual hammer host. Arsitektur dual hammer host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Ini topologinya internet, Hedgehog host. Nah, ini PC-PC-nya. B. Arsitektur screen host. Arsitektur screen host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan route yang berpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana setiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internet harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internet. Ini saya topologinya ya. Kayak gini topologinya. Lanjut lagi. C. Arsitektur screen basnet. Arsitektur screen basnet menambahkan sebuah layar pengamanan tambahan pada arsitektur action host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internet, dan jaringan parameter mengisolasi hosting host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internet. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Route pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internet, dan router kedua terletak di mana jaringan parameter dan jaringan eksternal biasanya internet. Nah, ini topologinya seperti ini. Lanjut lagi. 6. Teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service control, kendali terhadap layanan. B. Direction control, kendali terhadap arah. C. User control, terkendali terhadap pengguna. D. Behavior control, terkendali terhadap perlakuan. 7. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. Firewall harus lebih kuat dan tebal terhadap serangan dari komputer luar. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. Semua aktivitas atau kegiatan
dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. 8. Firewall Pollution Demilitarization Zone (DMZ) merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internet dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai port keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna, memodifikasi paket data yang datang. D. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Ini gambar firewall system. Keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan arus data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. B. Kelemahan. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. 2. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. 3. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. 10. If-tables pada jaringan komputer. If-tables adalah tool atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik pada data dalam sebuah server. 11. IP firewall pada jaringan komputer. Adapun IP firewall yaitu sebagai berikut: CMD rule number action logging selection stateful. A. CMD sama dengan _SBIN IPFW. B. Rule number sama dengan 0001, 0003, 0004 dan seterusnya. C. Action pass, permit, allow, apply, dan drop. D. Logging optimal. E. Selection tab UDP atau OM daftar protokol pada di ETC_protokol from SRC to DST port number in out via IF. F. Stateful sama dengan optimal. Lanjut lagi. 12. Intrusion Detection System pada jaringan komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS. 1. Rule Based System, yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database pada tanda penyusupan atau serangan yang lebih dikenal. Ada sistem, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih.
B. Jenis-jenis IDS. 1. Network Based Intrusion Detection System atau disebut juga NIDS, yaitu jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. 2. Host Based Intrusion Detection System atau disebut juga HIDS. 3. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan mendeteksian berbasis signatur yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. A. IDS dapat mendeteksi internal hacker dan serangan jaringan internet. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada jaringan dalam. IDS menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. 2. Kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada pencegahan. B. Penghasilan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. D. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang transkripsi. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. 1. Konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi dan memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. 2. Segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang dapat yaitu sebagai berikut. A. Network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang bisa disebut network dari suatu IP. B. Out of band network management. Out of band network management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsul atau dengan port auxiliary atau disebut juga AUX dari router yang akan dikonfigurasikan. C. Private adhesion merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. 3. Fungsi firewall pada VoIP. A. Keamanan pada jaringan. 1. Confidentiality, yaitu memberikan pernyataan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. 2. Integrity, yaitu memberikan pernyataan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. 3. Availability, yaitu memberikan persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Authentication, yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan pada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. 5. Non-repudiation,
yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menangkal pengiriman pesan. B. Mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori utama bentuk gangguan pada sistem fungsi firewall pada jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut. 1. Interruption, yaitu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. 2. Interception, yaitu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. 3. Modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tetapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. 4. Fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. C. Mencegah gangguan internet working. 1. Hacking, yaitu kerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. 2. Phishing, yaitu pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. 3. Device, yaitu perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. 4. Carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. D. Penyangga antar jaringan. Itu saja yang bisa saya bantu. Jika ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.